ini kami akan membahas tentang perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Perjuangan rakyat semesta atau Permesta adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957 yang mulanya terjadi di Makassar, namun kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel Benje Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Latar belakang, salah satu alasan munculnya pemberontakan Permesta di Indonesia Timur yaitu berkembangnya sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah, yang merasa kebijakan yang dibentuk pemerintah pusat di Jakarta telah menghambat perekonomian lokal. Para perwira daerah merasa kecewa karena pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya. Politik dan perekonomian Indonesia pada saat itu terpusat di Pulau Jawa. Padahal, sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak terdapat dari pulau lain. Dengan hambatan tersebut, proses pengembangan daerah juga menjadi terhambat. Adanya perselisihan ini membuat bermunculan banyak aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Awal mula pergerakan. Pada 1957, Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani bertemu dengan Perdana Menteri Ali Sastro Atmojo dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo. Saat itu, Gubernur Pangerang mendesak pemerintah pusat agar mengupayakan otonomi yang lebih besar, khususnya untuk Indonesia daerah timur. Selain itu, Pangerang juga meminta agar pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak bagi daerah guna melaksanakan proyek pembangunan lokal. Namun, pemerintah tetap tidak melakukan apa-apa, sampai pada akhir Februari 1957, Andi Burhanuddin dan Hinro Nunuwu sebagai delegasi dari Sulawesi dikirim ke Jakarta untuk kembali mendesak pemerintah pusat. Namun, upaya mereka tetap gagal, sehingga pada 2 Maret 1957, Panglima TP ke-7 Letkol Benje Sumual memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah Indonesia Timur. Sebelumnya, Sumual juga turut datang ke Jakarta guna mendesak hal yang sama kepada pemerintah. Kemudian, piagam Permesta pun dibacakan. Berikut adalah isi dari piagam Permesta. Pertama-tama, dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian bengkalai revolusi nasional. Upaya damai. Untuk mendamaikan antara kubu Permesta dengan pemerintah pusat, maka pada 5 Januari 1960 diselenggarakan sebuah perundingan. Perundingan tersebut dihadiri oleh Tembelaka, seorang Panglima TP5 Brawijaya, dan Samuel Green Pikoalu, seorang Kodir Tembelaka saat itu meminta James untuk masuk ke daerah Permesta dan menyampaikan pesan kepada Samba, salah satu pemimpin Permesta, untuk mencari solusi yang terbaik terhadap masalah yang sedang berlanjut. Perundingan ini pun memakan waktu yang tidak sebentar, karena dibutuhkan persetujuan di antara kedua belah pihak. Sampai akhirnya pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Berakhirnya pemberontakan ini karena keputusan pemerintah pusat yang bersedia membagi Provinsi Sulawesi Tengah menjadi dua, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, ibu kota di Manado. Permesta resmi berakhir setelah Somba bersedia untuk menyerahkan diri dan menandatangani sebuah pernyataan dan naskah penyelesaian Permesta. Pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat Permesta juga diberikan bersamaan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Upaya penumpasan. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan beberapa operasi militer, yaitu 1. Operasi Tegas. Operasi Tegas merupakan operasi militer yang bertugas di Riau, dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Target utama dari operasi ini adalah untuk merebut kedudukan Permesta dengan menguasai Pekanbaru dan menghadang kemungkinan pemberontak melarikan diri melalui Selat Malaka ke daerah Singapura dan Malaysia.
Serangan mendadak pun dilakukan oleh pasukan gerak secepat atau PGT dan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dipimpin Letnan Kolonel Wiryadinata. Dari serangan mendadak itu, mereka berhasil menguasai lapangan terbang Pekanbaru. 2. Operasi Merdeka atau Operasi Sabta Marga. Pasukan Permesta yang dipimpin oleh mantan Mayor Koike Nainggolan menyerang dan menguasai kota Medan. TNI kemudian memberangkatkan kesatuan PGT dan RPKAD menuju Medan, Sumatera Utara melalui Operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Jamin Ginting untuk melawan pasukan Permesta. Operasi Sabta Marga berhasil mengalahkan pasukan Permesta dengan menguasai Tarutu, Pelabuhan Udara Pinang Sori, pada Sidempuan, Cipulka, hingga wilayah Sumatera Barat. Operasi 17 Agustus. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk daerah Sumatera Barat. Seluruh pasukan Operasi 17 Agustus melakukan perlawanan dengan Permesta untuk menguasai jalan besar Taping sampai Padang. Operasi 17 Agustus sendiri bertujuan untuk menguasai Bukit Tinggi. Operasi Sabta Marga 2 dilakukan di Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. Operasi ini berhasil menduduki Gorontalo yang telah dikuasai oleh Permesta terlebih dahulu. Operasi Sadar. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Operasi ini bertujuan untuk menuntaskan pemberontakan di Sumatera Selatan dibantu oleh pasukan operasi sebelumnya. Operasi Sadar berhasil membuat wilayah Sumatera secara keseluruhan terlepas dari Permesta. Sementara wilayah Manado direbut oleh pasukan Permesta melalui Operasi Merdeka. Namun pada Oktober 1961, seluruh wilayah yang dikuasai oleh pasukan Permesta berhasil kembali ke Republik Indonesia melalui operasi-operasi TNI tersebut.